Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Agnes Fionita, NIM 19053998, jurusan Tata Niaga, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran, yaitu materinya tentang mengumpulkan informasi dan pemindaian lingkungan. Langsung saja masuk kepada apa sih pentingnya informasi dalam pemasaran itu. Pentingnya informasi dalam pemasaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tanggung jawab utama untuk mengidentifikasikan perubahan pasar yang signifikan jatuh kepada pemasar perusahaan. Maksud dari tanggung jawab utama untuk mengidentifikasikan perubahan pasar itu, misalnya pemasaran dalam perusahaan itu kan pasti melihat keadaan perubahan yang ada di pasar tersebut kan. Jadi perlunya adanya identifikasi yang perlu secara bertahap. Misalnya dalam minggu ini ada sebuah pasarnya misalnya pasar buah. Jadi ada satu toko dia hanya menjual buah mangga dan salak. Lalu minggu besoknya ia menjual mangga, salak, jeruk, dan lemon. Itu kan perlu diidentifikasikan lagi bagaimana perubahan yang signifikannya, atau dari pemasaran yang dari mana dia memasukkan barang tersebut, dari pemasaran mana dan sekitarnya. Yang kedua yaitu lebih dari kelompok lain di perusahaan, mereka harus menjadi pelacak tren atau pencari peluang. Maksud dari lebih dari kelompok lain di perusahaan, jadi pemasaran ini perlu adanya orang yang sangat bisa melihat peluang dari pemasaran yang dimana tepatnya untuk memasukkan barang yang ada pada perusahaan tersebut. Jadi misalnya di daerah lain, di daerah yang lumayan jauh dari kota, misalnya dia belum ada banyak perusahaan elektronik atau pasar-pasar elektronik. Jadi disitulah peluang perusahaan untuk mencari atau memasukkan pemasaran barang-barangnya tersebut, barang-barang elektronik. Misalnya bisa jadi kipas angin, televisi, kulkas, dan lain-lainnya. Langsung masuk poin ketiga. Poin ketiga yaitu meskipun setiap manajer dalam organisasi itu perlu mengamati lingkungan luar, pemasar memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mereka memiliki metode disiplin untuk mengumpulkan informasi, dan mereka menghabiskan lebih banyak waktu berinteraksi dengan pelanggan dan mengamati persaingan. Jadi keuntungan dari pemasar itu dia yang pertama lebih banyak berinteraksi kepada orang-orang. Jadi banyaknya berinteraksi kepada orang-orang ini, dia memasarkan produk tersebut, lalu dia menawarkan kepada pembeli-pembeli. Misalnya nih ada suatu pembeli, dia ingin membeli barang elektronik, misalnya TV. Saat itu TV tersebut belum ada yang dipakai di daerah tersebut. Jadi itu merupakan peluang yang sangat baik untuk bagi perusahaan tersebut. Kenapa? Karena hasil barang yang mereka pasarkan itu atau yang mereka produksi lalu mereka pasarkan itu belum banyak dipakai, lalu orang bakal menjadi tertarik untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya yaitu apa sih MIS itu atau sistem informasi pemasaran itu? Sistem informasi pemasaran itu memiliki orang-orang, peralatan dan prosedur untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan atau tepat waktu dan akurat kepada pengambil keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran ini sangat penting pada pemasaran. Kenapa? Karena informasi dari luar tersebut sangat penting untuk pemasaran yang ada pada perusahaan. Misalnya perusahaan Panasonic tuh, dia kan memiliki barang yang sangat diperlukan pada rumah tangga, misalnya mesin cuci atau dan lain-lainnya. Jadi mesin cuci itu setiap tahunnya memiliki peningkatan yang terus-menerus, maksudnya itu peningkatan kualitasnya. Jadi peningkatan dari mesin cuci tersebut harus
dilihat dulu apa yang dibutuhkan pada daerah tersebut. Misalnya mesin cuci tersebut harus memiliki daya tingkat pembersihan yang lebih baik, atau pengeringan yang lebih cepat, atau bagaimana dan sebagainya. Jadi dari barang tersebut itu memerlukan keputusan kepada pemasaran. Jadi sangat diperlukan sekali pada pemasaran tersebut. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi pemasaran modern, yaitu memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu sistem catatan internal. Sistem catatan internal itu memiliki siklus order to payment dan penjualan. Jadi siklusnya itu pemesanan dulu, baru pembayaran, lalu dijualkan barang tersebut kepada daerah yang membutuhkan barang tersebut. Jadi pemasaran di sini sangat penting dalam siklus catatan internal. Yang kedua itu sistem kecerdasan pemasaran yang terdiri dari perkembangan harian lalu lingkungan pasar. Sistem kecerdasan pemasaran ini dia melihat bagaimana perkembangan barang tersebut sehari-harinya dan lingkungan pasarnya. Misalnya perkembangan sehari-harinya itu dia barang tersebut penjualannya semakin lama semakin naik karena lingkungannya sangat banyak dijangkau oleh orang sehingga barang tersebut dapat dibeli. Lalu selanjutnya yaitu sistem penelitian pemasaran. Sistem penelitian pemasaran ini memiliki pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang relevan dengan situasi pemasaran. Sistem penelitian pemasaran ini yang sangat dibutuhkan yaitu situasi pemasaran. Kenapa? Dari situasi pemasaran tersebut bisa dilihat bagaimana pemasaran dalam barang tersebut melakukan peningkatan atau tidak, atau melalui penurunan atau tidak. Jadi dari situ pemasaran barang tersebut bisa dilihat adanya peningkatan atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internal mencatat siklus atau pesanan ke pembayaran. Jadi internal mencatat siklus ini memiliki tata cara, yaitu yang pertama jantung sistem catatan internal, yang kedua yaitu perintah dikirim ke perusahaan, faktur dikirim. Jadi maksud perintah dikirim ke perusahaan ini itu dimana perusahaan tersebut diberi perintah untuk fakturnya dikirim. Yang ketiga yaitu barang-barang yang tidak tersedia kembali dipesan. Lalu pelanggan mendukung pengiriman tepat waktu. Jadi pelanggan itu sangat menginginkan pengirimannya itu sangat tepat waktu agar barang yang diinginkannya segera sampai kepada tempatnya. Yang kelima yaitu internetnya memiliki kecepatan akurasi yang efisiensi. Selanjutnya yaitu sistem kecerdasan pemasaran. Sistem kecerdasan pemasaran itu memiliki prosedur dan sumber mendapatkan informasi tentang perkembangan lingkungan pemasaran. Maksud dari sistem kecerdasan pemasaran ini, dia memiliki prosedur yang dimana akan memperlihatkan bagaimana perkembangan dalam lingkungan pemasaran tersebut. Jadi perkembangan dari lingkungan pemasaran tersebut itu terdiri dari buku, surat kabar, publikasi perdagangan, dan lain-lainnya. Yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan kecerdasan pemasaran. Yang pertama yaitu melatih tenaga penjualan untuk memindai perkembangan baru. Jadi di sini itu tenaga penjualannya dilatih agar lebih baik dan memindai perkembangan baru. Jadi perkembangannya itu lebih baik atau lebih maju ke depannya. Yang kedua yaitu memotivasi anggota saluran untuk berbagi kecerdasan. Jadi memberi semangat kepada anggota untuk lebih giat lagi, atau memberi motivasi kepada orang-orang yang baru memulai memasarkan barang tersebut. Yang ketiga yaitu jaringan eksternal. Yang keempat, memanfaatkan panel penasihat pelanggan. Jadi setiap memasarkan itu pasti ada masukan dari pihak yang menerima barang. Misalnya kayak penasihat pelanggan itu misalnya tolong lebih ditingkatkan lagi dalam
memproduksi barang tersebut. Selanjutnya yaitu adanya memanfaatkan sumber daya data pemerintah. Lalu adanya informasi pembelian. Jadi informasi pembelian itu sangat penting pada langkah-langkah untuk meningkatkan kecerdasan pemasaran dan kumpulkan umpan balik pelanggan secara online. Selanjutnya itu menganalisis lingkungan makro serta mengidentifikasikan pasukan utama. Jadi dalam menganalisis lingkungan makro itu memiliki kekuatan global untuk mengaruhi perusahaan dan konsumen perusahaan yang terdiri dari 6 kekuatan utama, yaitu demografis, ekonomi, sosial budaya, alami, teknologi, dan politik hukum. Lingkungan demografis sendiri yaitu memiliki pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Yang kedua yaitu mengubah campuran usia, komposisi etnis, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga yaitu munculnya keluarga non-tradisional. Yang keempat yaitu pergeseran geografis yang besar dalam populasi. Yang kelima yaitu mikromarketing dari pemasaran massal. Jadi yang dilihat dari lingkungan demografis dalam pemasaran tersebut yaitu adanya pertumbuhan populasi. Jadi setiap tahun itu di dunia pasti ada pertumbuhan populasi setiap tahunnya. Lalu yang kedua yaitu mengubah campuran usia. Jadi setiap tahunnya pasti ada beberapa pertumbuhan yang berubah usianya atau bertambah usianya. Yang ketiga yaitu munculnya keluarga non-tradisional. Jadi maksud dari keluarga non-tradisional ini dia tidak mengikuti apa yang ada di daerahnya tersebut, misalnya daerahnya tersebut masih bersifat tradisional. Lalu yang keempat yaitu pergeseran geografis. Pergeseran geografis juga mengalami populasi yang sangat besar. Lalu ada mikromarketing dan pemasaran massal. Jadi pemasarannya itu bersifat massal dan tidak adanya pembatasan pada pemasaran tersebut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.